Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumber April akan menampilkan sebuah roleplay mengenai prinsip etika keperawatan, yaitu veracity atau kejujuran. Selamat menyaksikan. Veracity atau kejujuran berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini sangat diperlukan untuk pemberian layanan kesehatan, untuk menyampaikan kebenaran terhadap pasien, dan untuk menyatakan bahwa pasien benar-benar mengerti. Nilai ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenarannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan prinsip moral, yang dimana kita sebagai seorang perawat mempunyai kewajiban untuk mengatakan kebenaran terhadap pasien dan tidak untuk membohonginya. Pada siang hari ada seorang pasien perempuan dibawa oleh ibunya ke suatu rumah sakit di daerah Sumedang. Khawatir dengan kondisi anaknya yang sangat lemas dan kesakitan, kemudian ibu pasien meminta pihak rumah sakit untuk segera menanganinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, apakah ada yang bisa saya bantu? Terus ini seluruh anak saya ada lagi ngerasain dari di bagian bawahnya, sama juga terdapat pendarahan di cervix yang tidak normal, terus sama juga menstruasinya juga nggak normal ya Teh ya. Nah itu kenapa ya sis? Memang sudah berapa lama ini mengalami seperti ini? Kurang lebih sekitar 3 bulan ya Teh ya. Ini juga anak saya Teh udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Sama juga malahan kita sakitnya lebih sakit dari yang sebelumnya terus. Namanya siapa ibu anaknya? Namanya Desi. Usianya berapa bu? Usianya 25 tahun. Baik ya, nanti saya akan periksa dulu anak ibu dan juga dokter pasti akan datang ke sini. Tetapi lebih baik sekarang ibu lewat administrasi dulu untuk mengurus identitas anak ibu. Baik sus, terima kasih. Setelah anaknya masuk ke ruangan, perawat segera melakukan tindakan pemeriksaan CCTV dan melaporkannya kepada dokter bahwa ada klien bernama Desi, usianya 25 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada punggung bagian bawah dan terdapat pendarahan pada serviksnya yang tidak normal, serta menstruasinya juga tidak normal. Hasil pemeriksaan CCTV, tekanan darah 100/60 mmHg, suhu 39 derajat Celcius, nadi 76 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Permisi. Permisi dok. Ya, sama. Jadi begini dok, barusan ada pasien yang bernama Mbak Desi, berusianya 25 tahun, dan saya barusan sudah memeriksa pada giginya. Dia mempunyai keluhan dengan nyeri pada punggung bagian bawah dan terdapat perdarahan pada serviksnya yang tidak normal serta menstruasinya tidak normal. Untuk tekanan darahnya 100/60, suhunya 39 derajat, nadinya 76 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, dan untuk berat badannya 40 kg. Itu bisa tolong anak saya ke ruangan ya? Iya boleh. Permisi, selamat siang. Selamat siang dok. Boleh saya periksa dulu ya? Boleh silakan. Sudah berapa lama merasakan semester? Sudah 3 bulan kok. Sudah ya. Kalau begitu kami permisi sebentar ya. Terima kasih.
Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan mendengar laporan dari perawat bahwa pasien merasakan nyeri sudah lebih dari 3 bulan dan tak kunjung sembuh walaupun sudah berobat. Lalu dokter pun menganjurkan pasien untuk dilakukannya tindakan pengambilan sampel darah, USG, dan MRI. Keluarga dan pasien pun menyetujui keputusan dokter karena ibu pasien menginginkan anaknya cepat kembali ke sedia kala. Kemudian perawat pun datang untuk mengambil sampel darah milik pasien. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Sus. Mbak, tadi saya sudah ngobrol dengan dokter bahwa hari ini harus ada pengambilan sampel darah pada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia, Sus. Iya. Mbak mau makan yang makanan? Maaf ya. Untuk makanannya cepat ya. Mbak tarik nafas ya. Baik Mbak, untuk pengambilan sampel darahnya sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi ke sini dan jika Mbak memerlukan bantuan saya, boleh panggil saya di ruang saya. Baik Sus, terima kasih. Ya sama-sama Mbak. Setelah melakukan pengambilan sampel darah, pasien dan ibunya kembali ke ruangan untuk menunggu hasil lab. Kemudian, setelah hasilnya keluar, perawat menyerahkannya kepada dokter. Dan hasilnya ternyata pasien menderita kanker rahim stadium 3 yang sudah menghalangi saluran kencing sehingga dapat menyebabkan penyakit ginjal. Pasien dan ibunya harus menunggu keputusan dari pihak rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Selamat Baik dok, terima kasih. Jadi begini ya Bu, berdasarkan hasil laboratorium Ibu menderita kanker rahim stadium 3 yang sudah menghalangi saluran kencing sehingga dapat menyebabkan penyakit ginjal. Aduh gimana sih dok, karena saya bisa menderita penyakit tersebut. Jadi begini ya Bu, penyakit kanker adalah penyakit yang disebabkan karena ketidakberaturan perjalanan hormon sehingga tumbuh daging di dalam jaringan tubuh yang normal yang disebut dengan kanker tersebut. Dan dalam kasus aktif ini telah tumbuh kanker dalam leher rahim anak. Untuk selanjutnya langkah apa dok yang harus dilakukan? Jadi pada kanker rahim stadium 3 ini Ibu harus melakukan operasi pengangkatan rahim Ibu disertai dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Aduh dok, nggak ada cara lain gitu. Nah ini teh saya teh pengen kayak yang nenek-nenek yang lainnya, pengen ngerasain gimana caranya
gimana rasanya nimbang cucu. Atau udah saya juga aku nggak bisa lihat anak saya teh sedih gitu kan ketika dia sudah tahu penyakitnya apa, sama kan ditambah rahimnya harus diangkat juga. Terus juga saya nggak tega dok kalau saya harus bilang langsung ke anak saya, takutnya dia teh nggak terima dengan kenyataan ini. Ya, jadi begini ya Bu, nanti saya akan bantu menjelaskan kepada anak Ibu, karena anak ini kan harus segera cepat ditangani gitu ya Bu, dan harus ada tindakan operasi pengangkatan ini secepatnya. Jadi nanti saya akan mencoba menjelaskan. Baik ya, terus dok, untuk anak saya, kalau begitu saya permisi dulu ya dok, terus ya Ibu. Terima kasih. Keesokan harinya, dokter dan perawat kembali ke ruangan Desi. Karena ibunya tidak sanggup memberikan penjelasan kepada Desi, sang ibu meminta bantuan kepada perawat dan dokter untuk menjelaskan penyakit yang diderita oleh Desi. Permisi. Ya, Selamat siang. Selamat siang dok. Tolong jelaskan. Ya Ibu, hasil kemarin sudah kami terima dan hasilnya Mbak Desi telah positif mengidap penyakit kanker rahim stadium 3 yang menghalangi saluran kencing dan sehingga dapat menyebabkan penyakit ginjal. Kasus? Iya Ibu, jadi kanker tersebut telah tumbuh di leher rahim Ibu, sehingga Ibu harus segera melakukan operasi pengangkatan leher rahim disertai dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Apakah sudah tidak ada cara lain lagi dok? Mohon maaf Ibu, jalan satu-satunya hanya operasi pengangkatan rahim disertai dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Bagaimana Ibu? Apakah bersedia? Baik dok, kalau itu jalan satu-satunya saya bersedia. Baik, alhamdulillah kalau begitu, nanti kami jadwalkan ya untuk operasi pengangkatan rahim Ibu. Sekarang Desi dan juga Ibu selaku orang keluarga yang bersabar dan juga berdoa ya, semoga nanti hasil operasinya baik sehingga Ibu Desi nanti bisa kembali pulih seperti sedia kala ya. Kalau begitu kami terusin dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari role play yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam prinsip etika keperawatan, veracity atau kejujuran, yang dimana perawat harus memberitahu penyakit yang diderita oleh pasien dengan sejujur-jujurnya.